Shalom Bapak Ibu hamba Tuhan dimanapun kau berada. Ada hal yang ingin saya bagikan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani kepada para jajarannya di Departemen Keuangan, ya, bahwa dikatakan bahwa kebiasaan pamer gaya hidup di sosial media seharusnya tidak boleh dilakukan. Tentu nasihat ini bukan hanya untuk para jajarannya, untuk di Departemen Keuangan, tapi juga untuk setiap kita para hamba-hamba Tuhan, di mana kita harus menunjukkan hidup yang sederhana, hidup yang bersahaja, hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Sebelum kita akan ulas perihal hal yang lain, silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, yang tentunya kita bisa ambil manfaatnya untuk pelayanan kita di ladang Tuhan. Silakan saksikan. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebiasaan pamer harta pejabat dan staf Kemenq harusnya tidak terjadi. Dalam arahannya kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Sri Mulyani meminta semua jajarannya untuk refleksi dan evaluasi jika selama ini ada yang suka pamer gaya hidup atau barang mewah di akun sosial medianya. Jadi kalau Anda mau memamerkan apapun di media sosial, Anda tahu bahwa Anda tidak sebagai individu. Anda adalah wakil dari Kementerian Keuangan. Meskipun itu harta Anda pribadi, Anda dapat dari kerja keras. Tapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap bendahara negara seperti kita itu sensitif. Oh, kemarin kayaknya biasa aja Bu kayak gitu. Ya sekarang nggak biasa. Jadi kita lebih sensitif. Punya empati pada masyarakat yang lihat ke kita. Apalagi pekerjaan Anda itu nggak mudah. Tolong hati-hati menggunakan media sosial. Mau istrinya, mau anaknya, mau suaminya, mau anaknya. Tolong itu semuanya juga dijaga. Kesopanan, kepantasan, kepatutan dijaga. Bagaimana? Sudah mendengar apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani? Tentunya itu juga berlaku buat setiap hamba Tuhan, di mana kita diminta untuk tidak mempertontonkan hidup gaya mewah, pamer di sosial media, ya, menunjukkan bahwa kita diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah. Apalagi kita seorang hamba Tuhan tidak sepantasnya seperti itu. Apalagi kita dikatakan bahwa kita bukan hanya merepresent individu, tapi kita juga merepresent adalah kita seorang hamba Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa persepsi masyarakat publik terhadap hamba Tuhan itu adalah hal yang sensitif. Bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada jemaat yang ada. Dikatakan juga bagaimana kita menjaga yang namanya kesopanan, bagaimana kita menjaga yang namanya kepatutan, bagaimana kita menjaga yang namanya kepantasan sebagai hamba Tuhan. Ya, tidak perlu dipertontonkan yang selalu dikatakan oke, hidup mewah, pesta pora, ya, naik mobil yang mahal, menggunakan barang-barang yang branded, yang sangat mahal, yang tentunya tidak menunjukkan seorang hamba Tuhan yang baik. Dan juga Bapak Ibu sekalian, tidak perlu dipertontonkan sesuatu yang tentunya sifatnya hedonis, karena kita dipercaya oleh berkat yang Tuhan berikan buat memberkati orang lain juga. Memang tidak bisa dipungkirin bahwa kita banyak hamba Tuhan juga seorang pengusaha. Tentu begitu Bapak Ibu menyatakan diri seorang hamba Tuhan, tentunya bagaimana gaya hidup kita juga akan disorot oleh jemaat, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin kau katakan seperti yang dikatakan, engkau dapat uang ini karena kerja keras. Saya tidak dapat uang oleh karena penggembalaan saya. Tapi kalau Bapak Ibu katakan bahwa engkau seorang gembala, tentu kehidupanmu bukan menjadi milikmu sendiri. Kehidupanmu menjadi milik dari konsumsi publik, bahwa engkau seorang hamba Tuhan yang hidupnya harus baik dan bersahaja. Bapak Ibu sekalian, tentu sifat pamer ini sebaiknya harus dihindarkan oleh seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia bisa empati, bagaimana dia bisa menunjukkan perhatiannya kepada jemaat yang mereka gembalakan. Tentu, sekali lagi, kita tahu bahwa kita harus hidup baik,
kita hidup yang namanya sopan, kita hidup yang namanya tidak perlu mempertontonkan hal-hal yang duniawi, karena ini semuanya akan ditinggal. Seperti Tuhan katakan, berilah makanan kami secukupnya, Bapak Ibu sekalian. Dan tentu kalau kita selalu berdalih, saya kan anak Tuhan, aku diberkatin berlimpah-limpah. Tentu bukan hal sesuatu yang harus dipertontonkan. Engkau diberkati karena untuk memberkati orang lain. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pesan ini saya lihat bukan hanya untuk jajaran Menteri Keuangan, tapi juga kita semua sebagai hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengelola yang Tuhan berikan, ya, apalagi kita selalu membicarakan soal perpuluhan, soal persembahan. Apa jadinya kalau kita selalu membicarakan soal itu, mengkhotbahkan kepada jemaat, tapi kehidupan kita glamor, kehidupan kita mewah. Tentu ada kekecewaan dari jemaat yang kita gembalakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi seorang hamba Tuhan harus hidupnya baik dan bisa menjadi contoh untuk orang lain. Pesan ini sangat bagus, saya melihat sangat bagus. Tapi digunakan bukan hanya untuk Menteri Keuangan, nasihat ini saya rasa bukan ditujukan hanya untuk Menteri Keuangan, tapi buat kita semua. Bukan saatnya lagi untuk pamer-pamer di media sosial. Karena saya tahu itu adalah menjadi konsumsi publik. Dan hidupmu harus mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Oke? Para hamba Tuhan tetap semangat dan engkau akan diberkatin karena akan menjadi berkat buat jemaat yang kita gembalakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya percaya Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya yang memuliakan dan membesarkan kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, amin.